Selamat pagi keluarga Allah. Pada tanggal 31 Oktober 2025, hari di mana orang-orang merayakan seperti Halloween dan untuk Hari Raya Kristen, mereka harus membuat keputusan tentang seberapa dalam mereka akan berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Tapi saya memberkati Anda hari ini, dalam nama Yesus. Dan saat kita melakukan transisi hari ini, saya sangat senang dengan pelajaran kita, dan bagaimana pelajaran ini akan berjalan karena kita mulai menggunakan 1 Korintus sebagai dasar dari pelajaran ini. Pelajaran tentang karunia-karunia rohani yang benar-benar mencakup banyak hal tentang Roh Kudus, aspek supernatural dari karunia-karunia rohani, mendefinisikannya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang siapakah karunia-karunia rohani itu, apa tujuannya, siapa yang menyampaikannya, menyampaikan maknanya, siapa yang membagikannya. Benar. Dan hal-hal seperti apakah ada kualifikasi yang menentukan apakah seseorang menerima karunia rohani atau tidak. Kita akan menyelami hal tersebut. Dan saya memberkati Anda ketika kita mulai masuk ke dalamnya. Karena kita akan lebih mendalam dalam hal ini. Suatu hal yang tidak banyak gereja yang memiliki kesempatan untuk melakukannya, kecuali jika Anda mempelajari karunia-karunia rohani. Oke. Jadi seperti yang telah kami sebutkan bahwa kita akan membahas surat Korintus pertama, kami telah memberitahukan Anda bahwa surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Korintus, mungkin sekitar tahun 3M. Surat ini merupakan surat yang sangat luas dalam hal instruksi dan hikmatnya tentang bagaimana umat Allah seharusnya berfungsi sebagai sebuah jemaat, yaitu dalam hubungannya dengan budaya di sekitarnya dan satu sama lain. Ini adalah surat yang istimewa dalam cara tertentu. Terpisah dari Korintus kedua, yang sebenarnya adalah surat lanjutan, mungkin ditulis sekitar setengah tahun setelah surat yang kita baca di Perjanjian Baru, tidak memiliki elemen-elemen yang menjelaskan kepada gereja tentang bagaimana gereja berfungsi sebagai tubuh orang percaya. Salah satu hal yang harus kita hadapi sebagai tubuh orang percaya adalah masalah karunia rohani. Dan pasal-pasal dari Korintus pertama, terutama pasal 12 dan 14, dengan pasal 13 yang ditempatkan di tengah-tengahnya, memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk mendalami topik ini lebih dalam. Saya ingin Anda membuka pikiran dan hati Anda. Saya akan menyajikan, menurut pandangan saya, perspektif yang luas dan mendalam, sebuah presentasi tentang karunia-karunia, Roh Kudus. Ini akan mencakup pandangan dari sisi Injili, serta dari sisi Pentakosta Karismatik, dengan fokus pada pemahaman dari sisi Pentakosta Karismatik. Karena saya terlibat dalam kedua gereja ini dan memiliki teman-teman yang saya sayangi, saya mencintai kedua aspek ekspresi iman kita. Saya memberikan gambaran keseluruhan, dan Anda bisa mengambil informasi ini sesuai keinginan. Namun, saya ingin Anda tetap terbuka dan bertanya pada diri sendiri, apakah Anda bersedia menerima karunia supernatural atau rohani dari Allah? Dan apakah Anda benar-benar pernah mempertimbangkan hal itu sebelumnya? Saya rasa jika Anda memiliki kerangka kerja semacam itu di dalam pikiran Anda, maka sangat mungkin Anda akan diberkati secara luar biasa oleh pelajaran ini dan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Pelajaran-pelajaran ini akan terjadi saat kita membahas ketiga bab ini, yang pasti akan menyita banyak waktu kita. Tentunya, ini akan berlangsung sampai bulan November, dan bahkan bisa berlanjut hingga awal tahun depan. Jadi, dengan itu, saya ingin menyambut beberapa teman baru kita, karena kita mendapatkan teman baru setiap hari di Sentinel for Christ. Mereka memilih untuk mengikuti kami. Kami ingin memastikan memberikan pelajaran Alkitab berkualitas kepada Anda, agar Anda dapat lebih mengenal Yesus dan merasakan hidup bersamanya. Temukan lebih lanjut tentang bagaimana rasanya hidup yang menyatakan iman atau pandangan hidup yang telah Anda pilih untuk berserah dan selaras dengannya. Baiklah. Kami ingin memastikan bahwa apa yang kami lakukan dapat mengangkat dan membangun Anda, agar Anda berfungsi di gereja sebagai orang Kristen yang berfokus pada solusi dan keefektifan Kristus, serta Roh Kudus di dalam diri Anda. Kami berjanji untuk meluangkan waktu yang cukup dalam firman Tuhan, agar menjadi berkat dan menguji hal-hal rohani dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi guru yang mengajarkan sesuatu tanpa kekuatan supranatural. Wah, banyak guru mengajarkan Alkitab, tetapi tanpa ketergantungan surga. Ajarannya akurat, tapi tak ada kekuatan supranatural. Kami tidak ingin seperti itu di sini.
Kami ingin memastikan kami selaras dan maju memberkati Anda dalam nama Yesus. Jadi raihlah, ambil daftar saya, ambil kacamata saya agar saya bisa membacanya karena beberapa nama sulit diucapkan. Dan saya akan menyambut, oke, Asus Saleh dari Angola, selamat datang Asusa. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus. Kemudian, Joshua dari Nigeria, dan akhirnya Yusuf dari Libya. Kami mendapatkan banyak teman di seluruh dunia, dari berbagai negara sepanjang waktu. Dan kami mendapatkan banyak orang terus-menerus dari berbagai belahan dunia yang bergabung dengan kami, dari negara-negara Arab dan bagian dunia lain, di mana mereka adalah orang Kristen dan minoritas. Sulit bagi mereka menemukan persekutuan. Jadi kami ingin memastikan apa yang kami tawarkan di sini menjadi berkat bagi mereka juga. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kami sedang membuat lebih banyak ajaran kami, terutama kurikulum doa dan kepemimpinan kami, yang saya rasa sangat luar biasa dalam berbagai bahasa, agar orang-orang Kristen itu dapat menerima informasi pengajaran tersebut. Dan benar-benar menerima serta mulai menjalankannya dalam komunitas gereja, wilayah, ekspresi Yesus di tempat mereka berada. Baiklah, dalam prinsip-prinsip kebenaran rohani yang kami ajarkan, dalam kurikulum kepemimpinan doa kami semua berasal dari Alkitab. Tidak ada yang baru di sini. Kami tidak menciptakan hal baru. Dan saat ini kami berusaha menyelesaikannya dalam bahasa Urdu. Akhir tahun ini saya rasa setengahnya akan selesai. Kami juga punya saudara-saudari yang membantu mengubah ajaran ke bahasa Hindi. Dan saudara Stefan yang hampir selalu memeriksa kami. Dia adalah salah satu orang yang mungkin menonton video hari ini. Tunggu, aku mau bersin. Ya, aku punya sedikit masalah. Anda bisa mendoakanku. Jadi kita akan mengubah hal itu. Kami ingin memberkatimu. Dan kami hanya peka terhadap orang-orang yang tidak memiliki akses ke gereja. Karena budaya tempat mereka tinggal mungkin agak-agak merugikan, memusuhi, atau tidak bersahabat dengan iman dan pandangan hidup Kristen. Jadi dengan itu, mari kita masuk ke dalam 1 Korintus 12, kita bahas sedikit. Kami telah membicarakan tentang surat ini. Oke? Surat Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 58, mungkin sekitar tahun 53 atau 54. Mungkin di akhir-akhirnya. Di mana Paulus telah mendirikan gereja ini beberapa tahun sebelumnya, dalam perjalanan misi yang kedua. Dan dia sangat mengasihi jemaat di Korintus. Dia berteman dengan banyak orang di gereja Korintus. Sostenes yang disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul, mungkin orang yang sama, karena itu adalah nama Yunani yang sangat tidak biasa. Dan beberapa orang lain yang dia temui di sana, Priscilla dan Aquila, dia temui di Korintus. Dan ada juga orang-orang yang dekat dan disayanginya di gereja Korintus. Jadi dia menulis surat kepada jemaat yang dia kasihi dan Roh Kudus yang memberikan hikmat dan tuntunan kepada mereka yang menulis Alkitab. Benar. Memilih untuk memberikan kepada kita surat yang terdiri dari 19 pasal yang luar biasa ini yang disebut surat Korintus, yang benar-benar merupakan kesempatan bagi kita untuk mendalami banyak hal dari firman Allah. Dan kita mengetahuinya karena Paulus sebenarnya menulis di beberapa tempat di dalam buku ini, khususnya di pasal 5, pasal 7, pasal 11. Dan di sini, mulai dari pasal 12, dia memperjelaskan pertanyaan yang dimiliki gereja kepada Rasul Paulus tentang bagaimana kita melakukan hal ini. Dan dalam pasal 12, pertanyaan yang ia simpan untuk bagian akhir dari surat ini adalah tentang karunia-karunia rohani. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk diberkati dalam iman kita. Karena saya berjalan di antara pasal 19 dan 20, 1978 benar-benar masuk ke dalam tentang 2017. Kau hitung saja sendiri. Di antara tahun-tahun itu, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus dengan sedikit pemahaman tentang karunia-karunia rohani, tidak banyak yang mengerti tentang hal-hal supranatural. Dan Tuhan memberkati saya dengan menempatkan saya pada sebuah gereja tertentu, gereja lokal di sini, yang disebut City on the Hill. Nama yang bagus untuk sebuah gereja dan sekelompok orang Kristen yang mengerti apa yang akan terbicarakan. Saya grade your grades per year. Saya growth grace senting. Halo, Farah Gonzalez. Aku mencintaimu, saudariku. Senang sekali Anda hadir hari ini
waktu yang tepat bergabung dengan kami karena kita bahas karunia rohani. Dan aku sangat diberkati oleh teman gereja. Intinya adalah Bung, saya lama tidak tahu apa yang akan saya bicarakan. Lalu Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang berpengetahuan tentang topik ini. Mereka adalah beberapa orang yang paling berpengalaman atau diakui sebagai otoritas terkemuka dalam konteks Kristen, yang sering membahas tentang isu-isu terkait karunia-karunia rohani, serta pengalaman dibaptis dalam Roh Kudus dengan cara yang baik dan terhormat. Dan saya beruntung bisa berinteraksi dengan orang-orang berpengaruh dengan cepat, belajar dari mereka, dan melayani banyak dari mereka. Salah satu saudari kita hari ini berasal dari gereja di Meksiko, di mana pendetanya juga bagian dari perjalanan ini. Dan saya sangat diberkati. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang Kristen mengalami perjalanan serupa. Dan karena saya hanya memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan spiritual dan aspek supranatural kerajaan serta cara kerjanya di dunia, terlepas dari apakah kita merasakannya atau tidak. Baiklah, Adam Zeri kenal Zrenko ini disparity to marriage is also falkering. Berniat he break the system bribe. Saudara Jim, apa yang Anda maksudkan ketika Anda mengatakan hal itu? Berhentilah berpikir bahwa segala sesuatu di dalam dunia roh haruslah seperti film Harry Potter atau Lord of the Rings, atau pengucapan mantra. Sehingga Anda hanya menentukan bahwa hal-hal supernatural memiliki aspek yang sama sekali tidak rasional dan tidak dapat dipahami dalam dunia alamiah. Karena tidak semua hal dalam kerajaan Allah dan Roh Kudus seperti itu. Dan jika Anda yakin bahwa, jika Anda terus memikirkan hal-hal gaib seperti itu, Anda menciptakan penghalang pemahaman yang akan menghalangi Anda mendapatkan terobosan ke arah tujuan kita dalam pelajaran ini. Jadi, hentikanlah pemikiran ajaib tersebut karena Anda akan terpesona saat kita membahas hal-hal ini. Terutama hari ini, ketika kita mendefinisikan apa itu karunia rohani di awal surat Korintus pasal 12, yang melibatkan banyak aspek dari apa yang sedang kita bahas saat ini. Jadi dengan itu, dalam nama Yesus, apa yang akan saya lakukan adalah saya akan mengambil sebenarnya ada di layar di sini. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal 12, di mana Paulus berkata, Oke, sekarang saya akan berbicara kepada Anda tentang karunia-karunia rohani. Saya akan membacakan seluruh bagiannya hari ini agar hal ini menjadi sangat familiar bagi Anda selama minggu-minggu ke depan saat kita diberkati. Oke? Dalam nama Yesus, mari kita lanjutkan sekarang. Dalam Korintus pertama, pasal 12 ayat 1, kita menemukan pembahasan mengenai karunia roh. Jemaat di kota Korintus memiliki pertanyaan yang diajukan kepada Rasul Paulus mengenai hal ini, dan Paulus memberikan jawaban yang jelas dan mendalam kepada mereka. Saudara-saudari, saya ingin Anda tahu, ini adalah Paulus. Ayat 2. Kamu tahu bahwa ketika kamu masih kafir, itu berarti sebelum Kristus, oke? Entah bagaimana, kamu dipengaruhi dan disesatkan menjadi berhala bisu. Saya ingin Anda tahu, tidak ada yang berbicara oleh Roh Allah mengatakan Yesus terkutuk. Dan tidak ada yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Sekarang hentikan. Itu hal aneh yang Paulus katakan di ayat 3 dan saya ingin berhenti sejenak menjelaskannya. Teman-teman, itu bukan tes lakmus untuk menentukan apakah seseorang diselamatkan atau tidak. Bukan itu penekanan yang ingin disampaikan Paulus. Hari ini, Anda akan mendapatkan kitab Wahyu. Banyak dari kalian. Ini adalah pernyataan pengantar tentang apa yang akan Paulus bahas saat ia menekankan. Jangan lewatkan kata ini. Tata kelola gereja terkait karunia-karunia rohani tidak terpisah dari Roh Kudus. Jadi Paulus mengatakan, sebelum orang Kristen dan Anda disesatkan untuk menyembah menjadi berhala yang bisu, itu berubah ketika kita menjadi umat Allah karena kita adalah umat roh. Itulah maksud dari ayat 3. Jadi Paulus meletakkan dasar bahwa umat Allah bukanlah pemikir ajaib. Mereka tidak sombong seperti orang-orang kafir yang berdoa untuk berbagai hal, menyadari adanya hal-hal supernatural, tetapi tidak benar-benar memahaminya. Dia berkata, sekarang Anda adalah umat Allah di dalam Kristus. Anda diperintah oleh, dan segala sesuatu terjadi sekarang di bawah pemerintahan dan hadirat Roh Kudus. Begitu banyak dari kalian yang akan mendapatkan wahyu tentang ayat tertentu yang belum kalian dapatkan hari ini. Oke, dan saya memberkati Anda dengan itu. Lanjut. Ayat 4. Paulus mengatakan ada berbagai macam karunia, tapi sama dengan huruf besar S. Oke, pneuma, itu kata Yunani. Mendistribusikannya, ada berbagai jenis pelayanan, tetapi Tuhan yang sama. Itu adalah huruf besar L, kata dalam bahasa Yunani, Kyrios, yang berarti Yesus, Tuhan. Betul sekali.
Itu adalah Tuhan yang bersifat ilahi, bukan Tuhan seperti raja. Ada berbagai macam cara kerja, namun di dalam semuanya dan di dalam diri setiap orang, Tuhan yang sama yang bekerja. Oke? Kau tidak boleh mengabaikan hal tentang kesatuan. Benar kan? Ayat 7. Sekarang untuk masing-masing. Apa artinya bagi masing-masing roh? Itu berarti bagi kita semua. Oke? Jadi saat ini, dimanapun Anda berada di dunia ini, setiap orang dari kita memiliki karunia rohani supranatural yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan ini dia ayat ke-7. Sekarang setiap orang diberikan manifestasi dari roh untuk kebaikan bersama. Kepada satu orang, roh memberikan pesan kebijaksanaan. Sekarang Paulus akan menyebutkan daftar karunia rohani yang berbeda ya. Kepada satu orang lainnya, pesan pengetahuan melalui roh yang sama diberikan kepada roh yang lain. Iman melalui roh yang sama kepada roh yang lain. Karunia kesembuhan melalui roh yang satu kepada roh yang lain, kuasa ajaib kepada roh yang lain, nubuat kepada roh yang lain. Kemampuan membedakan antara roh-roh. Berhenti, itu bukan ketajaman rohani. Oke? Beberapa terjemahan menekankan pada apa itu dan memiliki roh yang dapat membedakan dan karunia rohani untuk membedakan roh. Kedua klausa itu bukanlah hal yang sama. Saat kita masuk ke dalam daftar, saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Yang lainnya berbicara dalam berbagai macam bahasa roh. Wow, berbagai jenis bahasa. Benar, untuk yang lainnya, yaitu penafsiran bahasa roh. Pada ayat 11, semua hal ini dikerjakan oleh satu roh yang sama, dan diberikannya kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Roh tersebut bekerja dengan cara yang sangat menakjubkan dan unik untuk setiap individu, memberikan karunia sesuai dengan apa yang dianggapnya paling tepat dan bermanfaat untuk masing-masing orang. Keras. Hentikan. Cukup begini. Ketika Paulus berbicara mengenai roh dari Olefit, here. Saya ingin Anda tahu, ada tema penting dalam perjanjian baru tentang ini. Ini bukan satu-satunya tempat tema ini dibahas. Beberapa mungkin sudah tahu, tetapi bagi yang sudah tahu, mohon bersabarlah dengan saudara-saudari yang mungkin belum tahu. Ada tempat lain di mana prinsip kebenaran rohani, yaitu karunia-karunia rohani dari Allah kepada umatnya, disampaikan melalui kitab-kitab dan penulis berbeda di perjanjian baru. Petrus pertama pasal 4 ayat 10, Petrus menulis bahwa karunia-karunia diberikan kepada umat Allah. Dalam Roma pasal 12, Paulus menulis kepada gereja yang mungkin sama sekali berbeda, dan mungkin beberapa waktu kemudian setelah surat ini ditulis. Dia menulis tentang karunia-karunia rohani, dan ada sebuah daftar di sana. Beberapa karunia ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Namun dalam surat-surat Paulus dan rekan-rekannya, mereka menulis step of grace. Anda membahas sesuatu yang ditulis jauh setelahnya, mungkin setidaknya 1 dekade kemudian, kemungkinan besar dari surat ini. Hari ini Paulus membahas karunia-karunia rohani dalam Efesus pasal 4. Jadi ada beberapa poin yang akan kita lihat saat mempelajari pelajaran ini. Namun saya ingin fokus sangat mendasar menurunkannya hari ini, untuk membantu membebaskan sebagian dari kita. Serta inilah selalu terjadi di orang Kristen, dan menurut saya itu adalah sangat manusiawi. Bukan hanya orang Kristen yang pandai dalam mempertimbangkan diri mereka sendiri. Kita seringkali menghabiskan banyak energi untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bahkan sampai berpikir bahwa kita relatif lebih unggul dalam suatu aspek tertentu. Coba pikirkan hal ini. Kita mungkin merasa lebih unggul dalam satu aspek tertentu, oke? Mungkin secara fisik atau mungkin secara intelektual, bukan? Dan juga dalam hal spiritual. Saya telah memperhatikan hari ini di dunia gereja selama lebih dari 45 tahun. Bahwa orang-orang yang menekankan karunia-karunia rohani atau baptisan Roh Kudus, kita sebut saja mereka yang berasal dari aliran Pentakosta atau karismatik, karena itu adalah istilah baru yang kita semua pahami. Kadang-kadang menekankan superioritas dalam perjalanan iman mereka. Karena mereka merasa punya karunia rohani yang menunjukkannya, sementara yang lainnya tidak. Biasanya orang lain ini lebih menekankan firman Tuhan dan kuasanya. Dan mereka yang sering melihat orang-orang dari alam roh melalui firman Tuhan, mereka semua benar-benar ada di alam roh, oke? Apakah kalian mengerti, teman-teman? Apakah mereka semua baik-baik saja?
Dan orang-orang yang sangat fokus pada firman berpikir bahwa, orang-orang yang berfokus pada karunia-karunia rohani itu terlalu emosional. Sedangkan yang lainnya berpikir, Anda terlalu intelektual. Mereka melakukan hal yang sama. Mereka merasa bahwa karena mereka berbasis firman atau memiliki guru berbasis firman yang hebat, maka dengan mendapatkan firman sepanjang waktu, atau mungkin karena mereka lebih banyak menghafal firman Allah dibandingkan dengan orang-orang yang berfokus pada karunia-karunia rohani, atau aspek karismatik dari iman, mereka merasa lebih unggul. Verstandai with iblis nandar tewujud boying medisir grace. Karena kedua belah pihak cukup mampu untuk menjadi dewasa secara rohani, dan mengangkat masalah satu atau yang lain, dan menyakiti gereja yang seharusnya kita jalani bersama dalam ikatan persatuan yang sempurna, yaitu kasih. Benar. Dan menarik sekali dalam pembicaraan tentang karunia-karunia rohani ini di antara ayat 12 dan ayat 14, benar. Di dalam 1 Korintus, bab terbesar di dalam Alkitab tentang persatuan dan kasih dituliskan, apakah Anda berpikir itu kebetulan? Tidak. Saat Paulus membahas karunia rohani, ia memulai diskusi di sini dan menyatakan di ayat 3 yang akan saya bahas hari ini, serta sedikit membahas kata Yunani, studi agar kita memahami sesuatu yang memberikan kebebasan. Kebebasan. Benar. Jadi ayat 3 dikatakan, oleh karena itu saya ingin Anda tahu bahwa saya akan masuk ke ayat 4, bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa, dan tak seorang pun bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Paulus memulai dengan menekankan bahwa fokus dari pembicaraan ini adalah kepemimpinan Roh Kudus. Teman-teman gereja yang sehat yang akan kita bahas pada bagian akhir ini sangat menekankan pada pemerintahan Roh Kudus. Ini bukanlah ide saya sendiri, tentang bagaimana seharusnya gereja itu. Meskipun saya mungkin memiliki ide dan bisa menerapkannya, saya mungkin cukup pintar, untuk menundukkannya di bawah kehendak Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus dapat mengerjakan dan menunjukkan bagaimana seharusnya tampak dalam dunia alamiah yang kita lihat. Tapi kebanyakan dari kita tidak melakukannya. Kita dapat ide di gereja, mencobanya, lalu merasa cukup. Yesus adalah Tuhan, saya diselamatkan, ada surga dan neraka. Saya percaya itu, jadi saya baik-baik saja. Kita tidak butuh yang lain dan kita menjauhkan Roh Kudus. Itu bukan pemerintahan. Gereja sehat di bawah pemerintahan dan kehadiran Roh Kudus. Ayat 4 menjelaskan ini dengan indah. Ada berbagai karunia, tapi Roh yang sama membagikannya. Beragam pelayanan. Ada berbagai pekerjaan. Tetapi di dalam semua itu, Tuhan yang sama bekerja. Saya akan membacanya dari American Standard yang baru, karena menggunakan kata-kata yang menurut saya sangat membantu. Dengan cara yang lebih tepat, kata demi kata, yang mana untuk tujuan pelajaran kita hari ini sangat penting. Ayat 4 menyatakan bahwa sekarang ada berbagai macam karunia, namun Roh yang sama. Teman-teman, saya ingin kita fokus sejenak, sebentar, Pada kata variasi disebutkan 3 kali di sini pada ayat 4, 5, dan 6. Mari kita lihat ayat 5. Ada berbagai jenis pelayanan, bukan? Semua memiliki kemuliaan yang sama. Lalu di ayat 6, ada bermacam-macam pengaruh. Paulus memperkenalkan karunia rohani yang menyampaikan hal-hal mendalam. Ia menyatakan bahwa ada berbagai macam karunia, pelayanan, dan efek, tetapi semuanya berada di bawah satu Roh yang sama. Jadi sangat jelas bahwa hal pertama yang ingin disampaikan oleh Paulus adalah bahwa apapun yang kita terima, semuanya berada di bawah satu Roh yang sama. Itu adalah pemerintahan Anda, prinsip kebenaran rohani. Dan jika Anda adalah seorang gembala di sebuah gereja, dan Anda telah jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa Anda menjalankan gereja dengan membina orang-orang untuk melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan, karena ada tugas yang harus diselesaikan. Izinkanlah saya alazit your force of leda feeling. Isem igni tarsif pandethong babilanyan kus. Dan Anda beroperasi di dasi nadov medan yerid, dan mencoba untuk menyambungkan mereka untuk mencapai sesuatu yang menurut Anda perlu dilakukan untuk pelayanan Anda. Itu bukan hanya sekadar efek, bukan pula sekadar pelayanan, dan juga bukan semata-mata karunia. Ini adalah ketika Anda memiliki ide untuk menyelesaikan sesuatu yang mungkin atau bahkan mungkin tidak berhubungan langsung dengan Roh Kudus.
Setelah 40 tahun melayani di gereja, saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa ada pendeta-pendeta tertentu yang tidak sepenuhnya selaras dengan Roh Kudus, yang mencoba untuk menutup lubang-lubang, membuat dunia gereja maju dengan membawa orang-orang dan menempatkan mereka di tempat-tempat untuk menyelesaikan hal-hal yang menurut mereka penting dan sebenarnya tidak. Saya duduk bersama seorang pendeta minggu ini yang sedang mendirikan sebuah gereja di daerah kami, dan dia memiliki visi yang bagus tentang seperti apa gereja itu seharusnya. Benar kan? Dan dari dunia perencanaan gereja penanaman, bukan? Mereka memberikan differing perluasan untuk menjalankan sebuah gereja. Dan itu adalah ide yang masuk akal, bukan? Target yang harus dibidik. Tetapi bagaimana pendeta itu membuka sebuah gereja bukanlah tentang ide-ide. Ini bukan tentang angka, bukan. Ini tentang kehadiran, dan ini tentang kuasa Allah. Dan kemudian semua hal lainnya akan mengikuti. Dan saya telah menyaksikannya lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan saya hanya meminta maaf kepada Anda semua karena hal ini terjadi pada Anda ketika Anda dimanfaatkan oleh gereja. Anda masuk pelayanan untuk mengisi sesuatu yang bukan panggilan Tuhan. Teman-teman, kita bisa memasuki sesuatu yang bukan panggilan kita dan berdoa, Tuhan bantu saya melakukannya dengan baik. Dan saya yakin Tuhan memberkati. Oke? Jika kita terdorong melakukan sesuatu karena frustrasi, baik dari efek atau pelayanan yang dibahas di ayat-ayat ini, dan kita tidak selaras dengan Allah, dan itu diberikan bukan dalam keselarasan dengan Allah, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan yang harus dijaga oleh seorang gembala agar gerejanya tetap berfungsi. Dan gereja manapun yang beroperasi dalam ketakutan seperti itu, saya sangat yakin bahwa gereja tersebut tidak berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Variasi kata yang disebutkan 3 kali di antara ayat 4 dan 6 adalah kata Yunani, dan itu adalah kata Yunani yang sangat penting. Oke, ini adalah diakon, diakonia, yang berasal dari akar kata koinonia yang sering kita bicarakan di sini. Jadi sekarang ada diakonia, pemberian. Oleh karena itu, source setting yang berverkid into bring to army, Boper juet steng. Dan saya akan memberikannya kepada Anda agar Anda diberkati. Diakonia adalah istilah yang sering digunakan. Baiklah, seperti dalam bahasa Inggris, benarkan. Ketika Anda melihat satu rak buku yang penuh dengan berbagai jenis buku, kan? Ada banyak macam buku di sana. Jadi diakonia dalam bahasa Yunani adalah sebuah kata yang menekankan istilah umum. Tidak hanya mengacu pada keragaman atau hal-hal yang berbeda, tetapi dalam konteks ini, jangan lewatkan menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini adalah tentang bagaimana kita menjalankan tugas kita dengan sepenuh hati dan komitmen yang tinggi, memastikan segalanya dilakukan dengan benar dan teliti. Itu adalah kata yang agak rumit. Ada berbagai macam hal yang digunakan untuk tujuan menyelesaikan suatu tugas. Jadi, Paulus menyatakan di sini, pada awal dari ayat ini, tepatnya di ayat 4, bahwa ada banyak hal berbeda yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas, yaitu tugas kerajaan Allah. Dia menggunakan kata diakonia untuk merujuk pada karunia-karunia tersebut. Baiklah. Penting bagi kita untuk menerima hal itu, karena ketika kita berbicara tentang kata-kata lain di sini, itu akan masuk akal betapa luasnya, betapa melingkupinya, dan betapa diberkatinya kita untuk berpartisipasi. Jadi, kata dalam perjanjian baru agar Anda paham, Anda tidak hanya pergi dan berkata, Jim seperti orang Yunani yang gila hari ini. Untuk memberi Anda pemahaman lebih baik tentang makna luas kata diakonia dalam konteks gereja. Agar Anda berhenti berpikir secara ajaib dan berhenti berpikir bahwa satu-satunya karunia rohani dari Tuhan hanyalah itu. Adalah kejadian-kejadian supernatural yang tampak seperti peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara rasional. Itu termasuk dalam pekerjaan kerajaan. Namun, itu bukan satu-satunya jenis karunia yang Allah berikan. Dan kata diakonia menjelaskan ini dengan sangat jelas karena dalam perjanjian baru, kata ini digunakan dalam banyak konteks ayat yang berbeda yang akan memberi Anda pemahaman lebih tentang hal ini. Bahkan dalam Lukas pasal 10, ketika kita melihat Yesus bertemu dengan Marta, dikatakan harus terganggu oleh persiapannya.
Jadi semua yang Marta lakukan untuk menyiapkan makan malam bagi Yesus, seberapa rohani hal itu? Sama sekali tidak rohani. Anda tahu ceritanya. Jika belum membaca cerita Marta dari Lukas pasal 10, saya sarankan Anda membacanya. Perbandingan antara Marta dan Maria yang sangat dikasihi Yesus sangat mengagumkan untuk topik yang kita bicarakan hari ini. Tetapi kata yang dimaksud adalah Marta terganggu oleh semua diakonianya. Jadi semua hal yang Marta lakukan untuk bersiap-siap makan malam bersama Yesus, hal-hal yang harus ia lakukan untuk mempersiapkan makan malam itu telah mengalihkan perhatiannya dari diakonia. Oke. Tidak ada yang rohani sama sekali dari apa yang ia lakukan. Tempat lain di mana kata ini digunakan adalah di Kolose pasal 4, ketika Paulus berkata dan memberikan pesan kepada orang-orang Kristen di daerah Kolos. Salah satu kata terakhirnya yang dia katakan dalam Kolose pasal 4 adalah kepada Archabas. Paulus memberikan pesan kepada para pemimpin jemaat Kolose, kepada seorang Kristen yang bernama Archippus. Dia berkata, katakanlah kepada Archippus, perhatikanlah dan perhatikanlah diakonia. Dan kata Yunani tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi pelayanan yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Jadi Paulus mengatakan, katakan kepada Archippus untuk memperhatikan, untuk panggilan Tuhan agar melaksanakan suatu tugas penting bagi gereja, yang harus dia lakukan dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dilakukan dengan baik dan benar. Atau urji hingga virgin lain step port vibe, besal 1:17. Dalam hal ini, ketika Petrus berbicara tentang Yudas, ia sebenarnya sedang berbicara mengenai Yudas yang telah digantikan, bukan? Ia menyatakan dalam Kisah Para Rasul 1:11 bahwa Yudas telah menerima bagian untuk berpartisipasi dalam pelayanan ini. Kata diakonia menekankan, oke, bukan hanya bahwa Yudas mungkin terlibat dalam pekerjaan supernatural ketika Yesus mengutus mereka berdua untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang mati, serta mengabarkan Injil. Praktis yang Yudas tabit. Kita tahu Yudas adalah penyimpan uang dan mengelola dana untuk keperluan Yesus dan kelompoknya. Mereka butuh seseorang untuk itu. Terakhir, satu tempat lain dalam Kisah Para Rasul di mana kata diakonia digunakan adalah dalam Kisah Para Rasul pasal 12 saat Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia setelah memberikan uang kepada gereja karena tahu akan ada kelaparan. Ketika mereka kembali, dikatakan mereka kembali ke Antiokhia setelah menggenapi diakonia mereka. Itulah kata Yunani yang digunakan di sana juga, yaitu misi mereka. Jadi dalam pengantar tentang karunia rohani, bahkan sebelum kita membahas tentang mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan menumpangkan tangan, saya tidak mengolok-olok kata-kata pengetahuan atau kata nubuat. Paulus menekankan aspek non-supranatural dari sekadar melakukan pekerjaan kerajaan Allah, yaitu menyelesaikannya dengan baik. Dan hal ini ditekankan oleh Roh Kudus bis. Jika lebih banyak orang dengan roh benar bergabung dengan majelis atau gereja yang memiliki roh itu, Tuhan akan melihat bagaimana mereka bekerja sebagai petugas kebersihan dulu. Mungkin mereka mengajar di sekolah minggu atau menjadi penyambut tamu. Setelah setia dalam tugas itu, mereka mungkin diberkati Tuhan untuk naik tingkat. Tidak ada jalan pintas menjadi pemimpin di gereja. Saya akan mengkulasi News Upper. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kepemimpinan gereja. Semua membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Kata karunia sangat penting dalam perhaks ini. Kata karunia dalam ayat 4. Sekarang ada berbagai macam karunia. Ada diakonia, karunia. Kata itu adalah karunia. Oke. Kata ini sebenarnya berasal dari akar kata charis yang merupakan kata anugerah. Jadi penekanannya adalah pemberian sesuatu yang datang dari surga. Dan itulah arti sebenarnya dari anugerah. Oke, dicampur dengan kata karunia-karunia rohani ini yang mengambil bentuk karunia-karunia semua hal ini dikan dari surga. Jadi, hal ini bisa menjadi tugas yang relatif sederhana jika dibandingkan dengan manifestasi karunia supernatural yang mungkin masih diberikan untuk tujuan membangun gereja.
melaksanakan pekerjaan, serta menyelesaikan berbagai tugas yang memang harus diselesaikan. Namun, kata karisma itu sendiri adalah sebuah kata yang sangat indah. Saya akan membacakan definisi sebenarnya dari kata itu sebagaimana yang berlaku untuk gereja yang diambil dari konkordansi Yunani. Ketika kata tersebut mulai digunakan oleh gereja pada abad pertama, kata itu menjadi unik karena orang Kristen akan memahaminya dengan baik dan tidak akan bingung dengan kata Yunani lainnya. Ada sejumlah kata Yunani dari Perjanjian Baru yang sering kita gunakan untuk memahami penerapannya, baik dalam surat-surat Paulus maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu kata tersebut adalah karisma. Kata ini menariknya tidak memiliki banyak subdivisi. Kata karisma ini telah melampaui batas dunia gereja dan masuk ke dalam kehidupan duniawi kita sehari-hari. 1. Ini adalah kata yang unik. Paulus menyatakan dalam ayat 4, sekarang ada berbagai macam karunia ini. Lihatlah keindahan kata yang akan diterima oleh gereja Korintus dan kita hari ini. Saudara dan saudari, dalam nama Yesus, apakah Anda memiliki karunia rohani atau tidak? Apakah Anda memiliki karunia rohani atau tidak? Apakah rutinitas harian yang biasanya Anda jalani telah menjadi membosankan karena berbagai alasan? Sebab segala hal bisa saja terjadi, bukan? Sepertinya kita merasa semakin jauh dari Tuhan. Nah, definisi dari kata karunia ini adalah sebuah anugerah atau pemberian yang menunjukkan standar luar biasa tidak mimpi, yang mampu memberikan dampak besar dan signifikan pada banyak hal di sekitar. Jadi meskipun mungkin ada pelayanan-pelayanan yang sederhana, kata karisma ini menyumbangkan makna yang luar biasa dan kekuatan supernatural yang membedakan orang-orang Kristen tertentu serta memampukan mereka untuk melayani gereja dan tubuh Kristus. Penerimaan dari karisma ini masih dalam definisi yang sama dengan makna kata tersebut. Karena kekuatan anugerah ilahi yang bekerja di dalam jiwa mereka melalui Roh Kudus. Wah, itu adalah definisi yang sangat bagus dan mendalam sekali. Sebelum kita mengakhiri hari ini, ada satu kata lagi yang ingin saya bahas. Kata itu adalah efek, yang terletak di bagian tengah, tepatnya di ayat 5. Maaf, saya maksudkan di ayat 6, di mana disebutkan bahwa ada berbagai macam efek. Nah, kata efek dalam bahasa Yunani disebut energema. Mungkin Anda tidak akan mengingatnya, dan itu tidak masalah. Ini adalah istilah umum yang merujuk pada hal-hal yang perlu dicapai atau yang memberikan efek tertentu. Jadi, artinya ada variabel karunia-karunia rohani yang dimaksudkan untuk mencapai sesuatu dan yang akan berdampak pada sesuatu, pada orang-orang, pada gereja, dengan cara yang tepat, sehingga gereja diberkati. Sekarang Anda mungkin penasaran dan bertanya-tanya, apa sebenarnya arti dari kata? Pelayanan yang ada di tengah-tengahnya, Saudara Jim. Dan kata ini tidak hanya berbicara tentang distribusi, tetapi juga tentang pembagian. Jadi kata ini membahas mengenai pembagian karunia-karunia ini dan berbagai hal yang perlu dilakukan. Semua itu adalah pelayanan-pelayanan yang dimaksudkan, dan kata yang tepat untuk pelayanan-pelayanan ini yang benar-benar terjadi, baiklah, berada di bawah payung kata diakonia. Diakonia adalah kuasa Roh Kudus yang aktif bekerja melalui umat Allah untuk menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Ini berarti bahwa semua tindakan pelayanan ini digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang aktif. Jadi, ketika kita berbicara tentang diakonia, kita sedang membicarakan bagaimana Roh Kudus bekerja melalui umat Allah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Ini adalah cara di mana karunia tersebut didistribusikan untuk mencapai tujuan pelayan yang lebih besar. Dan Efesus pasal 4, saya ingin mendorong Anda untuk membaca bahwa hari ini memberikan tujuan dari apa yang seharusnya dihasilkan oleh semua itu, yaitu kita bertumbuh ke dalam kesatuan roh hingga kita menjadi seorang pria atau wanita yang dewasa di dalam Kristus. Bukankah hal ini cukup menakjubkan? Atau melalui gereja-gereja yang dilakukan oleh daging. Kita ingin agar tata kelola kehidupan kita, baik itu kehidupan rohani pribadi kita sebagai orang Kristen maupun kehidupan bergereja dan berinteraksi dengan umat Tuhan berada di bawah kendali Roh Kudus.
Hal itu hanya dapat dilakukan oleh roh, yaitu keaslian. Artinya, kita melangkah di jalur yang mampu kita tempuh. Artinya kita sudah cukup bijaksana dan cukup baik untuk tidak membiarkan kesombongan menghalangi langkah kita, menipu kita, atau meyakinkan kita tentang sesuatu yang bukan diri kita. Ini adalah masalah besar dalam gereja, yaitu untuk berada di bawah pemerintahan Roh Kudus, menghubungkan semua yang baru saja kita bicarakan, dan saya bertanggung jawab untuk memiliki iman yang sejati dan tulus. Iman yang tulus berarti melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjaga posisi kita dalam hubungan dengan Yesus. Kita harus memastikan tidak ada penghalang antara kita dan Yesus yang dapat menciptakan ketidakmampuan dalam alam rohani. Hal ini penting agar kita bisa mengakses kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus adalah satu-satunya cara agar kita dapat melihat dan mendengar dengan jelas di alam roh. Jika kita adalah orang yang tidak otentik, jika kita bukan orang yang otentik, kita tidak akan melakukannya. Kita tidak akan tunduk pada pemerintahan Roh Kudus. Jadi inti dari pendahuluan surat Korintus pasal 12 hari ini adalah penekanan Paulus pada pemerintahan Roh Kudus. Teman-teman, inilah tujuan saya dengan semua ini. Dan untuk beberapa hal ini, rasanya seperti saya tahu semua itu, dan Anda hanya diingatkan kembali tentang hal-hal yang sudah Anda tahu sebelumnya. Ini nasihat baik karena penting di masa lalu, semuanya terkait. Sangat bagus, saudara-saudari. Jika gereja Anda tidak membahas Roh Kudus, padahal seharusnya ia mengaturnya, dan Paulus menyatakan demikian dari pembacaan kita, bukan? Benar. Jika gereja Anda tidak membahas Roh Kudus, lakukan dua hal. Mulailah berdoa. Gereja berbicara tentang Roh Kudus, dan Tuhan memberi pewahyuan serta fokus baru. Karena kemungkinan besar, hampir semua yang mereka lakukan bersifat kedagingan. Hal-hal dari daging tidak memiliki kuasa dan hampir tidak relevan dengan kerajaan Allah. Saya yakin, terutama di gereja barat, itulah mengapa sedikit orang datang kepada Kristus. Kita seperti rumah sakit bagi pasien Kristen, menutup pintu IJD. Kita hanya merawat orang Kristen yang sakit rohani dan belum dewasa dalam Kristus. Ini berkaitan dengan dipimpin Roh Kudus. Kita sering lupa tujuan utama, yaitu membantu orang bertumbuh dalam iman, bukan hanya merawat yang ada. Kita perlu membuka pintu dan mengundang lebih banyak orang untuk mengalami kasih Kristus, menjadi alat efektif bagi Tuhan. Kita menginginkan itu. Jadi saat Anda melangkah maju minggu ini, saat menghadiri pertemuan penugasan Anda, jadilah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, oke? Dengarkan dengan telinga rohani ketika pendeta atau guru Anda berbicara tentang Roh Kudus. Pastikan topik itu muncul sesekali. Jika tidak, sambutlah Roh Kudus ke dalam hadirat, ke dalam perkumpulan Anda ketika berkumpul, karena Roh Kudus seharusnya memerintah di sana juga. Lanjutkan minggu depan, kita akan membahas tentang karunia rohani yang pertama. Karunia ini adalah penopang utama, fondasi yang kuat, dan batu penjuru bagi gereja. Ini adalah yang terdepan dalam daftar dan mungkin memang seharusnya demikian adanya. So, trailing and birthday, word sport rank mer, ipapords he, grace and fortet. Som kattala spray smolit skind. Margistratens ur sen ju temu.